Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah dengan segala macam. Haleluya, beri kemuliaan sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Ya, dan Tuhan besertamu. Haleluya, kongsi facai. Ya, mana angpaunya? Ya, sebelum Anda duduk ya, berkati satu sama lain dan kata pada mereka, Tuhan berkati engkau. Haleluya. Sila duduk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena di awal tahun ini kita telah pelajari dan mulai belajar kembali mengenai maksud ya penyembahan. Ini adalah sangat penting buat hidup kami sebagai umat Tuhan supaya senantiasa ya menilai dan menguji hati kita supaya semua ibadah yang kami bawakan di dalam Tuhan ya berkenan di matanya. Ada amin? Ya, ini adalah sangat penting. Sebab ibadah, pujian dan penyembahan adalah sebagian daripada ibadah orang Kristen. Dari kecil kita sudah datang memuji, menyanyi dan sebagainya. Ya, dan oleh kerana ya setiap minggu kita melakukan yang sama. Kadang-kadang secara tidak sadar kami juga terlupa. Ya, maksud dan tujuan ibadah dan pujian dan penyembahan. Dan kadang-kadang tanpa sadar kami juga pandang remeh ataupun menganggap sambil lewat ya bahwa ya nyanyian itu tidak penting ataupun ini tidak penting dan sebagainya. Jadi oleh itu dari mula ya tahun ini kita telah pelajari dan pelajari mengenai ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati, ibadah yang akan menggerakkan bukan saja hati Tuhan tetapi tangan Tuhan untuk campur tangan di dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Dalam 3 minggu yang lalu saya percaya Anda dan saya sudah banyak belajar ya mengenai ya siri khotbah penyembahan ini. Kita telah belajar mengenai hadirat Tuhan, semua kata hadirat Tuhan. Kita pelajari bahwa penyembahan, ya pujian dan penyembahan bukan sahaja hanya sekadar nyanyian dan musik. Ianya adalah lebih daripada ya nyanyian dan juga musik. Ianya adalah satu pertemuan dengan Tuhan. Semua kata pertemuan dengan Tuhan. Ya, ia adalah satu pertemuan dengan Tuhan. Di mana di dalam ibadah dalam 2 jam ini ya sama ada melalui pujian dan penyembahan, sama ada melalui firman Tuhan, sama ada di dalam doanya ataupun perjamuan kudusnya ya ada sesuatu di dalam 2 jam ibadah ini yang Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita. Di mana dia berbicara kepada kita. Dan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, kita dapat merasakan dan kita dapat menyaksikan. Ya benar, Tuhan telah berbicara kepadaku. Kamu dapat bersaksi, iya aku telah bertemu dengan Tuhan. Hadiratnya. Ya. Dan juga kita telah belajar mengenai persiapan, semua kata persiapan.
Kita pelajari bahwa persiapan hati adalah sangat-sangat penting. Ianya sangat-sangat diperlukan. Ya, untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang siap. Karena hati yang siap, ya, jiwa yang benar-benar haus akan Tuhan akan dipenuhi, akan dipuaskan. Persiapan hati adalah sangat penting. Kita juga belajar minggu yang lalu mengenai kuasa Tuhan di dalam penyembahan. Semua kata kuasa. Kuasa. Bahwa Tuhan tetap akan bertindak bila pujian dan penyembahan ibadah kita berkenan di matanya. Sama ada melalui di mana Tuhan berbicara ataupun menjawab doa kita. Dan juga ianya adalah sesuatu kesaksian. Daripada bagaimana Tuhan mengubah hidup kita, orang lain dapat melihat kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini saya ingin mengakhiri siri khotbah ini mengenai protokol. Semua kata protokol. Protokol. Ya, protokol adalah satu istilah. Ya, ianya adalah sama seperti persediaan, persiapan hati. Ya, yang bermaksud bahwa kita tidak mungkin dapat memasuki hadirat Tuhan yang kudus tanpa mengambil tindakan yang betul ataupun langkah-langkah yang betul kepada Tuhan. Dalam kata pendek, dalam kata lain, kita tidak boleh sembarangan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Esa, semua kata Esa. Tuhan adalah suci. Ya, mari kita kata suci. Dia adalah Allah Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Kudus. Dan kita tidak boleh sembarangan datang. Di masa dulu kala, di masa di perjanjian lama, kalau ada seseorang yang sembarangan datang ke hadirat Tuhan, masuk ke rumah Tuhan, tempat ibadah, dengan hati yang tidak bersiap dan sembarangan datang, mereka akan dihukum mati. Saat itu juga. Saat mereka langkah masuk, saat mereka jatuh mati. Semua kata aduh. Syukur kami hari ini. Tuhan tidak lakukan demikian. Ada amin? Ada amin? Ya, itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Tetapi, adakah mungkin walaupun secara jasmani kita tidak dihukum mati, mungkinkah secara rohani kita mulai mati? Pikirkan. Dan ini adalah semuanya yang kita ingin belajar mengenai protokol. Bagaimana kita datang berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Di dalam khotbah yang pertama mungkin kamu masih ingat. Ada satu survei. Ya, bukan survei yang beli belah tuh ya. ya, ada satu survei. Apa dipanggil survei dalam bahasa BM-nya? Survei, pengajian nggak? Peninjauan nggak? Satu tinjauan, diambil mengenai mereka yang semua yang datang ke beribadah. Ya, ada berapa orang yang setiap kali mereka datang beribadah atau selalu menyaksikan ataupun mengalami hadirat Tuhan yang nyata di dalam hidup mereka. Artinya mereka terasa Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan mengubah hidup mereka. Ya. Dan apa yang mengejutkan adalah di dalam tinjauan itu hanya 1/3. 30 lebih kurang 33% saja orangnya yang datang ke gereja merasai, mengalami hadirat Tuhan secara kerap. 2/3 tidak rasa apa-apa. Datang kosong, balik kosong. Ya. Jadi di dalam persiapan khotbah hari ini, saya juga bertanya, mengapa
Ya, di dalam tinjauan ini adalah tinjauan umum ya di gereja-gereja yang berlainan. Hanya 1/3 yang datang ke gereja, yang dapat merasai hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, dan di mana mereka terasa dan mengalami bahwa Tuhan berbicara kepada hidup mereka. Maka 2/3 yang lainnya tidak rasa apa-apa. Soalannya, adakah karena kita tidak datang kepada Tuhan dengan langkah-langkah yang benar dan betul? Di mana Tuhan tidak bertindak. Tuhan tidak berbicara. Karena sikap kita, cara kita mendekatinya adalah salah. Jadi oleh itu ya, kita ingin lihat hari ini ya. Dan saya percaya daripada persiapan khotbah hari ini, saya percaya bahwa ramai yang tidak mengalami hadirat Tuhan dengan nyata adalah karena mereka tidak datang kepada Tuhan dengan protokol, dengan cara, tata tertib yang betul. Protokol adalah suatu peraturan ataupun tingkah laku yang berkenan. Ya. Yang digunakan ya di dalam upacara ataupun majelis resmi. Ibadah adalah sedemikian. Ibadah ataupun kebaktian kita pada hari Minggu adalah seperti demikian. Ia mempunyai protokolnya yang tersendiri. Tata tertibnya yang tersendiri. Peraturan dan juga tingkah lakunya yang tersendiri. Karena kita bertemu dengan Sang Pencipta kita. Tuhan Allah kita. Amin saudara. Ya. Saya masih ingat lagi beberapa tahun yang lalu 2016. Di mana Archbishop Canterbury dari England datang bersama dengan lebih kurang 30 para bishop, archbishop dan bishop-bishop dari seluruh Asia ya, yang datang untuk meeting ya di Kota Kinabalu. Dan oleh karena Archbishop ya dia artikan mewakili seluruh Anglikan sedunia. Dia datang bersama dengan beberapa archbishop yang lain, ya. Kami mengunjungi ya satu kunjungan hormat ataupun kunjungan resmi kepada Governor Sabah, TYT kita. Ya, kepada TYT. Nah, setelah mendapat ya persetujuan daripada ya istana TYT ya, tarikh dan masanya sudah ditetapkan, kami harus datang 1 jam. Berapa jam? 1 jam lebih awal. Ya, kamu yang pernah kunjungi TYT kamu mungkin tahu. 1 jam lebih awal harus sudah sampai ke sana. Jadi rombongan ya kami 1 jam sudah sampai. Ya. Dan sebelum itu kami sudah diberi taklimat sebenarnya, ya. Apa yang kita harus pakai, apa yang tidak boleh pakai, ya, baju dan sebagainya. Oleh kerana kami adalah rombongan keagamaan, kami harus tanya bahwa jubah ungu kami, ya, boleh diterima atau tidak dan sebagainya. Karena yang pasti kalau kamu mau jumpa Gubernur Sabah TYT, kamu tidak boleh pakai t-shirt, ya. Kiss me if you dare, you know. Habislah kalau kamu pakai t-shirt itu, kamu akan ditendang keluar, tidak boleh masuk sama sekali. Kamu paham tidak? Semuanya ada protokol, semua kata protokol. Dan lebih dari itu, bila kami sampai 1 jam sebelum itu, ya salah seorang pegawai istana berjumpa dengan rombongan kami, memberi taklimat seterusnya. Bagaimana kita harus duduk, bagaimana kita memanggil ataupun ya memanggil TYT ya dan sebagainya. Ya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, apa yang boleh, apa tak boleh. Yang pasti ya
Kalau kamu duduk di depan TYT, kaki-kaki kamu itu tidak boleh itu. Kamu tidak boleh, apa nih? Selang kaki. No way. Turunkan kaki, turunkan kaki. Woi, turunkan kaki. Turunkan kaki. Ada. Lu gurau saja. Oke, benar. Ya, tidak boleh. Perempuan pun tidak boleh. Semua harus duduk. Ada caranya untuk duduk dan sebagainya. Ada cara bertutur dan sebagainya. Protokol, semua kata protokol. Nah, saya ingin katakan di sini ya saudara. Kalau jumpa gubernur ataupun raja ataupun sultan ataupun yang di Pertuan Agung mempunyai protokol-protokol sendiri. Apalagi bila kita berjumpa, datang mengunjungi, menyembah Allah kita yang suci. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Ya, ya benar saudara. Tuhan kita amat penyayang. Firman Tuhan berkata bahwa dia bagaikan Bapa. Tetapi sikap kita dan di dalam minda kita, pemikiran kita, ya, kita tidak boleh lupa bahwa Allah kita walaupun dia penyayang, dia mengasihi, tetapi dia masih lagi Sang Pencipta, Allah segala Allah, Raja segala Raja. Dialah yang suci, dialah Hakim yang besar. Ada amin? Dia adalah Hakim tertinggi. Jadi oleh itu, siapapun yang datang kepada Tuhan harus mempunyai sikap dan juga ya tata tertib dan juga tingkah laku yang benar. Amin saudara. Dari mula ya di mana Tuhan menubuhkan ibadah kepada umat Israel, Tuhan telah pun menetapkan protokolnya. Dan protokolnya sejak dari mula tidak berubah sampailah hari ini sampai selama-lamanya. Ya. Bentuk dan formatnya mungkin berbeza sedikit, tetapi protokolnya yaitu prinsip dan juga sikapnya tetap sama, tidak berubah. Jadi oleh itu saya ingin kita pada siang hari ini ya kita ya menangkap, kita memahami protokol bagaimana kita mendekati Tuhan. Karena salah satu daripada sebagaimana yang saya katakan, mungkin kenapa kita tidak terasa hadirat Tuhan adalah karena kita datang kepada Tuhan dengan hati dan sikap yang salah. Ayo kita belajar. Amin. Amin. Kata pada kawan sebelahmu, kita belajar bersama-sama. Dan saya ingin melihat ya mengajar membawakan protokol menghadap Raja, menghadap Tuhan kita daripada susunan struktur kemah suci Allah. Karena Allah telah menubuhkan protokol ibadah melalui ya kemah suci ataupun susunan ataupun struktur kemah ya suci. Dan kemah suci ini ya ianya diberikan oleh Allah kepada Musa. Kita melihatnya daripada Keluaran pasal 25 ayat 9. Mari kita baca sama-sama 1 2 3. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi apa yang Musa bina di dalam kemah suci yaitu tempat ibadah, semuanya diberikan oleh Tuhan. Ya, ianya bukan daripada ya kebijaksanaan ataupun kreativiti Musa, tidak. Semuanya diberi oleh Tuhan. Dan di dalam Ibrani ya kita telah pun lihat dengan jelas bahwa struktur
ataupun susunan ibadah ini adalah sama, ianya adalah kopi. Kopi itu apa? Dia adalah, what do you call kopi? Dia adalah salinan. Ya, dia ada replika ataupun salinan daripada kemah ataupun tempat ibadah surgawi. Di dalam Ibrani pasal 8 ayat ke-5, mari kita baca 1, 2, 3. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi ianya dari mula, semua kata dari mula. Tuhan telah menentukan protokol ibadah. Dan kita ingin belajar bahwa setiap pelataran ataupun ruang dan perabotan atau perabot ianya diletak, ianya dibina secara sengaja, intentionally built, dan ianya ditempatkan di tempat-tempat yang disengajakan, ditetapkan. Dan ianya menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu tindakan dan sikap tertentu dalam mendekati Tuhan. Nah, di dalam kemah suci pada zaman Musa adalah tempat ibadah buat orang Israel. Ianya kekal sama, tidak berubah sampailah ke zaman Raja Daud. Tidak berubah, masih lagi kemah dan juga susunan yang sama. Ianya adalah setelah Raja Salomo membina bait Allah, dia juga menggunakan susunan dan reka bentuk yang sama seperti kemah. Dia tidak, ada sedikit ubah suai, tetapi protokolnya, susunannya masih tetap sama. Dan dia menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai ketertiban tersendiri mengenai ibadah. Jadi mengenai ini saya ingin mengajar kita bagaimana dan apa seharusnya sikap kita mendekati Tuhan. Ada amin saudara? Jadi daripada di dalam susunan ataupun corak susunan atur kemah suci ini, kamu akan lihat ini di dalam tempat ibadah dalam perjanjian lama dipanggil rumah Tuhan, rumah ibadah. Ianya ada pintu gerbangnya yang satu. Terlepas pintu gerbang masuk kepada sebaik saja kamu masuk, kamu akan lihat mezbah korban bakaran. Selepas itu kamu akan melalui bejana pembasuhan. Dan hanya setelah itu baru kamu dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan di dalam tempat kudus ada 3 perabot. Yaitu kandil ataupun kaki dian, ataupun kaki pelita. Kamu juga akan melihat mezbah pembakaran ukupan. Dan juga meja roti sajian. Dan setelah di dalam kemah itu dibahagi kepada 2, ada 1 tirai yang separate, mengasingkan kedua tempat itu, ruang itu daripada tempat kudus, masuklah ke tempat Maha Kudus. Semua kata tempat Maha Kudus. Dan di tempat Maha Kudus, disitulah kamu melihat tabut perjanjiannya. Tabut perjanjiannya. Di situ yang melambangkan Allah yang Maha Suci berada.
Jadi di dalam setiap langkah mempunyai ya ketertibannya sendiri, mempunyai maksudnya tersendiri, sikapnya yang tersendiri. Jadi kita ingin belajar daripada ya pintu gerbang sampailah ke tempat maha suci. Bagaimana kita menghadap ya ataupun datang menyembah Allah kita. Amin saudara. Ya, yang pertama, ya sebelum kita sampai ke pintu gerbang, ya, ianya ada persiapan hati. Semua kata persiapan hati. Seperti ya di dalam ibadah kita juga ada persiapan hati. Umat Allah juga dipanggil untuk bersiap, menyiapkan hati mereka. Saya ingin kata di sini bahwa lagu persiapan hati bukanlah ya masa untuk menunggu orang. Ya, oh orang belum sampai tak apalah, nyanyi-nyanyi dululah. Bukan. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya is not a kill time. Ya. Ianya persediaan hati adalah sangat penting. Kalau kita membaca Mazmur juga menunjukkan kita protokol-protokol cara mendekati Tuhan, cara menghadap Tuhan, cara menyembah Tuhan. Dan di dalam Mazmur 120 hingga 134 dinamakan bahwa ianya adalah lagu-lagu atau Mazmur penaikan. Apa yang maksudkan penaikan? Di dalam masa dulu kala, ya, bukan semua orang Israel tinggal di Yerusalem. Ya, mereka yang tinggal di Yerusalem, wah puji Tuhan lah, syukur. Mereka dapat beribadah setiap minggu, setiap hari. Tetapi semua yang tinggal di luar Israel, Tuhan telah pun memerintah sekurang-kurangnya 3 kali setahun mereka harus kembali ke Yerusalem. Jadi banyak yang tinggal di perantauan. Mereka akan bersiap, ya, lebih-lebih lagi di dalam festival Passover. Passover itu apa? Paskah, ya. Mereka harus kembali. Itu yang paling utama. 3 ibadah wajib yang mereka harus kembali. Jadi mereka bersiap. Dan mereka akan berjalan satu kumpulan. Sepertilah banyak kita yang dari Toraja, ya, kalau balik kampung kan kembali satu kumpulan. Ya, dengan barang-barangnya sekali, ya. Sama juga, ya, mereka akan kembali ke Yerusalem. Mereka mempunyai satu kumpulan yang besar sebab bahaya kalau jalan sendiri. Banyak perompak-perompak, juga banyak binatang-binatang buas. Jadi mereka selalu pergi bersama-sama. Jadi apabila mereka mendekati Yerusalem. Yerusalem duduk di atas Gunung Sion. Di Israel ada 7 gunung. Sebenarnya bukit besar lah, ya. Tapi mereka namakannya gunung. Oke. Salah satu daripada gunungnya adalah Gunung Sion. Di mana di Gunung Sion terletaklah Yerusalem, kota Daud. Dan di dalam kota Daud lah, ya, mesbah itu, ataupun kemah suci, dan di zaman Salomo bait Allah berdiri. Jadi banyak orang yang kembali, ya, jauh perjalanan mereka, dan apabila mereka mendekati Gunung Sion, apabila mereka nampak Yerusalem dari jauh, mereka mulai menyanyi. Mereka mulai bersiap. Semua kata bersiap. Dan mereka akan gunakan, ya, sebagai contoh Mazmur 121. Dan mereka akan menyanyi berbalas-balasan. Ada satu kumpulan nyanyi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan aku? Maksud mereka adalah Gunung Sion. Mereka melihat Gunung Sion, mereka akan mulai menyanyi. Dan kumpulan yang lain akan menjawab, ya,
pertolongan aku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan mereka akan menyanyi berbalas-balasan. Ya, bukan saja mendorong tetapi mempersiapkan hati. Semua kata mempersiapkan hati. Dan apabila mereka langkah masuk ke Yerusalem, ya, dan apabila mereka sampai ke Yerusalem, nampak ya kemah suci, tempat ibadah. Mereka mulai nyanyi Mazmur 122. Ya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita ke rumah Tuhan. Dan yang satu lagi akan menjawab, sila jawab, sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Jadi dari mula sudah ada persiapan hati untuk menghadap, untuk menyembah Allah. Amin saudara. Jadi ada persiapan hati. Semua kata persiapan hati. Saya tidak tahu sama ada hari ini kamu datang beribadah, kamu ada siapkan hati atau tidak. Saya tidak tahu ya sama ada ya katalah contoh sajalah ya. Contoh, saya ambil contoh suami istri. Siapa yang mau jadi contohku? Oke, Canon lah, Canon. Contoh saja ya. Oke. Semasa datang bawa kereta kan Canon gunakan contoh kereta. Ya, mereka datang pada hari Minggu ya bawa kereta. Canon ya menyanyi kepada Hana. Dia kata, aku bersuka ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita ke rumah Tuhan. Dan ya istri di sebelah menjawab, wah sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Ya, ada kamu buat itu? Oh, tidak. Kita tidak lakukan itu. Apa yang banyak antara kita buat hari ini bila kita bawa kereta ke gereja, ya. Apa persiapan yang kami buat? Bukan ibadah. Persiapan makan tengah hari. Si suami tanya istri, lepas kebaktian pergi mana makan ya? Itu soalan kita. Ya. Mungkin kamu bertanya-tanya demikian juga. Tapi ini adalah persiapan. Jadi bila mereka sampai ke pintu gerbang. Itu adalah langkah pertama. Alright. Jadi di pintu gerbang. Sebaik saja mereka melangkah. Mereka akan bersorak, mereka menyanyi. Sebab ianya adalah satu anugerah Tuhan. Karena mereka masih hidup. Dan masih bernafas. Mempunyai kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi oleh itu mereka menyanyi sesuai dengan Mazmur yang baru saja dibaca tadi. Di dalam Mazmur 100 ayat keempat. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat keempat. Ting, tong, slide seterusnya. Oke, alright. Mari kita baca 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dan mereka menyanyi. Dialah Allah kami. Kami adalah dombanya. Sukacita yang penuh. Jadi oleh itu di dalam penyembahan dan pujian. Umat Allah harus belajar. Menyanyi, memuji Tuhan. Karena kami masih lagi dapat bersuara. Memuji Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ya. Yang dapat nyanyi. Kalau tidak ada suara, sekurang-kurangnya boleh tepuk tangan. Yang boleh menari. Amin. Ya. Orang-orang Israel suka menari. Ianya sebahagian daripada mereka. Macam orang Kadasan dusun, ya mereka sumazau. Oke? Ianya natural. Bila happy, bila nyanyi, bila akan menari.
Saya percaya banyak kebudayaan juga sedemikian. Ya, kita menyanyi, kita menari, kita bersorak-sorai. Itu adalah sikap untuk memasuki, ya. Nah, setelah masuk ke dalam, ya, pintu gerbang, mari kita lihat susunannya. Pintu gerbangnya adalah satu saja, satu pintu saja untuk masuk. Kita memahami sekarang juga apabila Tuhan Yesus berkata, akulah pintunya. Akulah gerbangnya. I am the way, akulah jalannya, kebenarannya, dan kehidupannya. Ya, hanya satu. Only one way. Untuk datang menghadap Tuhan adalah melalui Kristus. Jadi kita masuk. Dan sebaik saja kita masuk, ya. Di dalam pelataran luar ada dua, ya, perabot besar. Yang satu adalah mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran. Semua kata mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran. Disitulah, ya, apabila orang datang, oke, mereka masuk ke, ya, Prabu pertama, tempat pertama yang mereka hadapi setelah mereka melangkah masuk di dalam gerbang adalah, ya, mezbah korban bakaran, di mana mereka membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Dan disinilah firman Tuhan begitu jelas menyatakan, sejak dari dulu, di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16, janganlah seseorang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa ataupun dengan tangan kosong. Tidak ada seorang pun yang boleh menghadap, menyembah Tuhan dengan tangan kosong. Mesti membawa persembahanmu. Itu adalah protokolnya. Sekurang-kurangnya. Dan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Bukan saja untuk orang yang kaya. Tetapi untuk orang yang miskin. Termasuk orang yang paling miskin. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan kepada semua bagaimana mereka harus membawa persembahan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, inilah disebabkannya, ya, di dalam firman Tuhan. Disinilah kami juga sebagai umat Tuhan, semua kata umat Tuhan, mempersediakan perpuluhan dan juga persembahan kita kepada Tuhan. Nah, banyak gereja segan ataupun tidak berani mengajar ataupun membawa khotbah mengenai pemberian. Karena mereka takut, para pengkhotbah takut kalau mereka mengajar, ya, mengenai pemberian persepuluhan dan juga persembahan. Jemaat akan salah faham bahwa mereka, ya, pengkhotbah hanya pentingkan uang mereka. Tidak sebenarnya, saudara. Ya, tidak seharusnya begitu. Karena dari mula Tuhan telah pun mengajar kita cara yang benar dan betul. Bagaimana kita harus mendekati rumah Tuhan. Apabila kita menjejak masuk ke dalam rumah Tuhan, apa yang kita harus perbuat? Yang pertamanya, ya, sebaik saja kami melangkah masuk, ya, ada persembahan yang tersedia yang kita sediakan untuk menyembah Tuhan. Persepuluhan dan persembahan adalah ungkapan syukur kita dan iman ataupun kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai sumber semua yang kita miliki. Termasuk keselamatan kita. Ada amin, saudara? Ya.
Jadi Tuhan telah pun menetapkan bahwa ya seperti mana yang saya katakan, bukan saja orang kaya yang memberi, tetapi semua harus memberi, termasuk yang miskin. Ya, saya rasa daripada dorongan Pak Daniel tadi, ya, saya rasa sangat terharu dan lucu juga, ya, sebab dia kata, ya, untuk yang belum bekerja, anak-anak kan sudah dapat angpaunya. Itu sumbernya. Dari sumber itu kita juga belajar bersyukur. Tidak ada seorang pun yang terkecuali. Saudari yang dikasihi Tuhan. Saya selalu dengar banyak orang yang menggunakan petikan, ya, pemberian pemberian widow itu apa? Janda yang miskin. Dan mereka selalu kata, ya, oh, Tuhan tidak pentingkan, ya, berapa yang kamu beri. Yang penting adalah hati. Pernah dengar kan? Yang penting bukan berapa yang kamu beri, tetapi yang penting adalah hati kamu. Saya ingin kata di sini, itu pengajaran yang salah. Itu pengajaran yang salah. Kenapa saya berkata demikian? Karena Tuhan memuji janda ini bukan karena dia bagi uang kecil. Tuhan memuji janda ini karena dia memberi seluruh yang dia ada. Yang lain hanya memberi daripada sisa-sisa yang mereka ada. Markus 12:44 begitu jelas menyatakan, mari kita baca 1, 2, 3. Sebab mereka memberi daripada kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dia sanggup memberi keseluruhan, walaupun dia mempunyai alasan untuk tidak memberi. Itu yang Tuhan puji. Itu yang Tuhan berkenan. Jadi kadang-kadang kita mengajar, ya, saudara, untuk memberi, ya, yang penting hati, ada hati mau beri, ya, berapa banyak itu tidak penting, itu salah. Karena Tuhan dengan jelas menyatakan kepada kita, ya, berapa yang kita harus beri. Belajar firman Tuhan, ya, ianya senantiasa adalah proportionate, ya, artinya, ya, daripada apa yang kamu telah berikan, Tuhan telah berikan, kamu beri sebahagian sebagai tanda syukur dan juga tanda iman kepada Tuhan. Persepuluhan, ya, telah pun dinyatakan dengan jelas. Dan saya percaya, saudara, salah satu daripada sebab mengapa banyak orang yang tidak mengalami hadirat Tuhan di dalam ibadah adalah karena mereka melanggar salah satu protokol pertama. Karena mereka tidak membawa persembahan yang berkenan. Salah satu daripada teguran Allah kepada umatnya, ya, adalah dalam hal pemberian. Kalau ianya terjadi masa dulu, ianya juga sama hari ini. Salah satu daripada tegurannya diambil daripada Malakia pasal 6 ayat ke-8. Dan juga ayat 6 dan ayat 8. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya.
Ini adalah firman Allah. Kata Tuhan menegur umatnya. Seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Ayat seterusnya adalah ya umat Allah coba membenarkan diri. Mereka kata, wah Tuhan macam mana kami boleh tidak hormat Tuhan. Tuhan begitu esa. Siapakah kami untuk tidak menghormatimu? Dan Tuhan menjawab. Dan Tuhan terus menegur. Ya, dengan cara kamu menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apakah kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah kamu sampaikannya kepada bupatimu, kepada gubernurmu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta Allah. Tuhan telah menetapkannya saudara. Bahwa di zaman sejak zaman Musa sampailah ke Melyaki. Persembahan bakaran yang mereka bawa haruslah tidak bercelah. Tetapi umat Allah pada masa itu, hati mereka sudah hambar, thank you. Sudah hambar. Mereka kata, ayah bagi sajalah, apapun boleh bah. Semuanya dibakar juga tidak dilihat. Ya. Binatang mereka yang buta-buta dibawa. Asal ada cukuplah. Yang timpang-timpang dibawa. Dibakarnya juga bah. Yang gemuk dan yang baik disimpan. Yang semua yang setengah mati kurus-kurus. Nah dibawanya. Nah Tuhan ini persembahanku. Dan Tuhan menegur. Ada yang berkenan dengan persembahan demikian. Umat Allah telah pun hilang pandang bahwa mereka terlupa bahwa Allah melihat segala sesuatu. Allah melihat segala perbuatan mereka. Hari ini juga mungkin terjadi. Di mana kami datang kepada Tuhan. Dan masa persembahan. Bagilah. Asal ada. Pokoknya adalah adakah itu persembahan yang berkenan. Kain dan Habel juga memberi persembahan. Satu diperkenankan, satu ditolak. Ya, kedua-dua beri persembahan. Mengapa satu ditolak? Mengapa yang satu diperkenankan? Itu adalah sesuatu yang kami harus pada hari ini. Sementara kami belajar bagaimana kita menghadap Tuhan, bagaimana ya kita menyembah Tuhan. Protokol yang pertama, salah satu dari protokol pertama selain daripada masuk ke pelataran Allah dengan sukacita. Yang pertama adalah memberi persembahan yang berkenan. Semua kata berkenan. Semua kata berkenan.
Ya. Saya masih ingat lagi Bishop Melter. Ya. Ada sekali di mana dia berkongsi ya? Di konferensi pemimpin kah? Atau saya pun lupa sudah. Ya. Saya pun tidak ingat sama dia ada khotbah di sini. Ya. Dia menggunakan, dia kata, ya, di mana dia mengatakan, kalau kami datang memberi, ya, janganlah kami ambil dan memberi, ya, persembahan yang kroyok-kroyok. Ya. Kan dan dia bagi ianya satu contoh. Ini kebiasaan kita. Bila kita bagi, ya, bila kita bagi uang kita, sudah jadi kebiasaan, ya, sudah jadi kebiasaan di mana, ya, bukan saja kita tidak mau orang lain tengok berapa kita bagi, ya, itu tidak salah, tidak mau bagi orang tengok, ya, janganlah kamu tunjuk-tunjuk, saya bagi ini, ya, jangan, oke? Tapi masalah kita adalah uang, ya, kami kroyok-kroyoknya. Kroyok-kroyok dan simpan dalam kantong persembahan. Kesian orang yang kira duit. Ya, bila mereka tuang semua duitnya, ya, siapa yang selalu kira duit? Sila lambai tangan. Oke, ya, kesian kan? Harus dibukanya sebabnya kroyok-kroyok saja, ada kroyoknya sampai harus dibukanya baik-baik, ya, harus diluruskannya lagi. Dan apa yang contoh yang Bishop katakan mengajar kita, ya, walaupun nilainya tidak berubah, tetapi sikap kita memberi. Cara kita memberi, apa yang kita beri, sangat penting. Amin, saudara. Ya, saya tidak ingin memperpanjangkan di sini, tetapi saya rasa kita harus sedar, semua kata sedar. Bagaimana kita menghadap Tuhan, bagaimana kita menyembah Tuhan sangat penting. Dari gerbang. Ya, show me again the layout. Kita langkah masuk, beri persembahan yang berkenan. Semua kata persembahan yang berkenan. Dan lepas itu, ya, kita mendekati Tuhan dan kita melalui yang seterusnya, yaitu bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan adalah satu bejana besar dipenuhi dengan air. Pada masa Tuhan Yesus, masa Nabi Musa, semua para imam, ya, mewakili jemaat akan membasuh, menyucikan diri mereka sebelum mereka masuk ke tempat kudus. Karena dosa memisahkan kita daripada Tuhan. Pengampunan dosa, ya, dengan mempunyai satu perhubungan yang benar dan yang dibenarkan adalah sangat penting. Jadi setelah memberi persembahan, kita masuk, ya, kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan pertobatan. Karena sedemikian yang saya katakan, dosa memisahkan kita daripada Tuhan. Dosa juga menghalang doa kita kepada Tuhan. Mazmur 66 ayat ke-8. Mari kita baca 1, 2, 3. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya, saudara-saudari, kita puji Tuhan. Karena hari ini Anda dan saya diberikan keistimewaan yang sangat besar. Di mana, ya, umat Tuhan di masa Musa pun tidak ada.
Keistimewaan di mana Anda dan saya ada hari ini, yaitu melalui Kristus, dosa kita dapat diampuni. Melalui Kristus. Firman Tuhan berkata, ya, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi di sini, daripada gerbang kepada mezbah korban bakaran kepada bejana penyucian. Ini adalah satu langkah protokol seterusnya, yaitu kita harus berdiri dan bersikap benar dengan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam liturgi Anglikan, mula-mula dalam pujian penyembahan, kita ada doa untuk kesucian. Betul? Ingat? Ya. Ini adalah sangat penting. Ya. Jadi oleh itu, ya, liturgi ini membantu kita berdiri benar dengan Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus renungkan, saudara. Setiap minggu apabila kita datang, adakah hati kita bersiap bertemu dengan Tuhan? Dan apabila kita melangkah masuk ke dalam rumah Tuhan, di dalam pelatarannya, adakah kita membawa persembahan yang berkenan? Dan setelah itu, adakah hidup kami, perhubungan kami dengan Tuhan diperbaiki, diampuni? Karena kita tahu bahwa kita semua lemah. Kita tahu bahwa kita semua berdosa terhadap Tuhan. Jadi oleh itu, janganlah kata aku tidak berdosa. Karena semua kita berdosa. Dan ada baiknya setiap kali kami menghadap Tuhan, datang dengan kerendahan hati. Berdoa agar Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kami. Dosa yang disengajakan dan yang tidak sengaja. Sama ada di dalam pikiran, perbuatan. Kami meminta ampun supaya perhubungan kita dipulihkan. Ada amin? Dan hanya setelah itu, barulah kita siap melangkah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam tempat kudus. Ya. Saudara-saudari dalam Kristus. Hanya di dalam tempat kudus kita berjumpa dengan Tuhan. Dan di dalam tempat kudus ada 3 perabotnya. Yaitu dian kaki emas, meja roti sajian, dan juga mezbah bakaran ukupan. Ya. Dan di dalam tempat kudus inilah kita mengalami bahwa Tuhan Yesus mencukupkan, memuaskan apa yang kita perlukan. Christ is the sufficiency. Dan dialah sumber segala kecukupan kita. Bukan sumber rezeki. Ya. Ia adalah sumber segala berkat dan segala sesuatu yang kita perlukan. Yesus memenuhinya. Segala kehausan kita. Segala kekurangan kita. Tuhan mencukupkan. Kaki dian mewakili cahaya. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang 12. Mari kita baca. Ya.
Di mana Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia yang mempunyai terang hidup. Dan meja roti sajian mewakili kehadiran dan sumber segala persiapan penyediaan yang mencukupkan. Dan Yesus adalah Dia yang mencukupkan. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 mengatakan, Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang datang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Yesus dapat mengisi segala kekosongan hidup kita. Jadi di dalam tempat kudus, inilah tempatnya kita mendengar, menerima ya, roti rohani, mana kehidupan di dalam hidup kita. Kita belajar daripada firman Tuhan. Kita belajar dan mengharapkan Tuhan. Dan kita berdoa. Dan di dalam mezbah, ya, pembakaran ukupan yang melambangkan doa dan juga syafaat. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 24-25 meyakinkan kita. Ini adalah berkat kita. Semua kata berkat kita. Semua orang yang percaya menerima berkat ini. Dan Ibrani pasal 7 ayat 24-25 mengatakan. Mari kita baca, ini adalah salah satu daripada ayat terakhirnya. Ya 1, 2, 3. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dan di dalam tempat sucilah, apabila kita sudah datang dengan persembahan yang berkenan, hidup kita dibenarkan di dalam Kristus, kita datang menghadap Tuhan, dan di dalam tempat kudus kami menerima, semua kata menerima. Kita menerima semuanya daripada Yesus. Apa sekali kekurangan kita. Apa sekali ya yang tidak mencukupkan, Tuhan akan mencukupkan. Dia akan mengisi kekosongan kita. Melalui firman-Nya dan juga melalui Roh Kudus. Dia memenuhi hidup dan jiwa kita. Ya saudara-saudari, ya. Di pintu gerbang kita menetapkan sikap yang betul. Di mezbah korban bakaran kita membawa persembahan yang berkenan. Ya. Di bejana pembasuhan kita merendahkan diri dalam pertobatan yang tulen ataupun yang tulus. Dan di dalam tempat kudus kita menerima kecukupan ataupun berkat melalui firman dan Roh-Nya. Dan akhir sekali, setelah kita dipenuhi oleh Kristus, kita melangkah masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan di dalam ruang Maha Kuduslah kita menerima keselamatan kita. Dan di sinilah, di dalam ibadah kita datang menerima perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus melambangkan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk keselamatan kita. Karena Yesus telah memasuki ruang Maha Kudus dengan darah-Nya sendiri. Ya. Dan kita telah belajari ya, daripada firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 dan 12. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang.
Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dan dengan itu dia telah mendapat kelepasan yang kekal ataupun membawa redemption, penebusan ya, dia telah membawa penebusan ya yang sejati, yang kekal. Jadi apa yang dimasukkan dalam ayat ini adalah Tuhan Yesus bukan masuk ke dalam mezbah ruang maha kudus yang dibuat oleh tangan manusia. Ya. Dia bukan masuk ke dalam kemah Musa, tetapi dia masuk ke dalam ruang maha kudus di surga, ke dalam hadirat Tuhan sendiri, dengan pengorbanan darahnya sendiri sebagai tebusan. Dan oleh itu setiap kali kami datang untuk menerima perjamuan suci, kita menerima keselamatan penebusan yang disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara-saudari, melalui Kristus kita dapat masuk ke dalam ruang maha kudus untuk menerima penebusan keselamatan kita. Jadi oleh itu setiap kali apabila adanya perjamuan suci, datang dengan hati yang siap menerima. Dan saya ingin akhiri dengan menunjukkan bahwa di dalam ibadah Anglikan, di dalam ibadah kita setiap minggu, kita dapat melihat bahwa semua protokol ini diikut dengan sama. Bahwa ibadah di dalam gereja Anglikan adalah ibadah yang berstrukturkan Alkitabiah. Dan kita ingin melihat persamaan ilustrasi protokol ibadah di dalam liturgi Anglikan dan juga kemah suci. Ya. Sebelumnya sebelum ada persiapan hati kan, semua selalu ada persiapan hati. Dan apabila kita memulakan ibadah, bagaikan seperti kita masuk ke gerbang pintu, kita ada pujian dan penyembahan. Oleh itu di dalam liturgi kita, para pemimpin akan memula, Tuhan bersertamu dan aku gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, sama seperti kita masuk gerbang. Kita persiapkan hati kita dengan syukur, dengan ceria, dengan sukacita. Dan apabila kita masuk memuji. Nah setelah itu kita menghadapi mezbah bakaran. Di mana kita membawa persembahan kita. Yang berkenan, yang patut. Dengan sikap yang tulus dan jujur. Dan di dalam itu setelah itu kita masuk untuk diampuni. Oleh itu kita ada doa-doa seperti doa kesucian, bejana pembasuhan, Dan lepas itu kita di sini di dalam ibadah kita ada sedikit ubahnya tetapi prinsipnya, protokolnya sama. Apabila kita masuk ke pintu gerbang, kita melalui bejana doa kesucian supaya kita diampuni, disucikan. Oleh itu kita ada doa untuk kesucian. Dan di situ setelah itu kita memberi persepuluhan dan persembahan kita. Membawa persembahan kita yang berkenan. Dan di situ setelah semuanya ini kita siap masuk ke ruang
ruang kudus. Di tempat kudus. Dan disitulah kita menerima firman Tuhan. Kita meyakinkan iman dan keselamatan kita di dalam iman Nisia. Kita berdoa. Kita menerima semua yang kita perlu daripada Tuhan Yesus. Dan akhirnya kita masuk ke tempat maha suci. Di mana kita menerima anugerah melalui perjamuan suci. Keselamatan kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ibadah di dalam gereja Anglikan. Mengikut struktur protokol. Mesbah. Kemah. Suci Allah. Jadi setiap kali kami datang dengan hati yang setia. Oleh itu, mari kita bangkit berdiri. Saya akan nyatakan tempat-tempat protokol dan kamu akan jawab apakah signifikasinya dan apakah artinya. Oke? Siap? Di pintu gerbang kita menetapkan sikap dengan betul. Mana kayaknya? Oke. Patutlah kamu berdiam. Oke. Alright. 1, 2, 3. Di pintu gerbang kita menetapkan sikap dengan betul. Dan apabila kita melangkah masuk ke mezbah korban bakaran, kita membawa persembahan. Dan langkah seterusnya di bejana pembasuhan, kita merendahkan diri dalam pertaubatan. Dan lepas itu kita melangkah ke tempat kudus. Kita menerima kecukupan berkat kita melalui firman dan rohnya. Dan akhirnya kita masuk ke tempat maha kudus. Kita menerima keselamatan melalui rahmat anugerah. Amin. Inilah protokolnya. Setiap kali kita datang beribadah, kita senantiasa menilai, menguji hati kita. Sama ada kita masuki di dalam protokol yang tepat. Dan saya percaya saudara, apabila kita melangkah menghadap Tuhan dengan protokol-protokol ini, saya percaya setiap antara kita akan mengalami hadirat Tuhan. Akan bertemu dengan Tuhan dengan luar biasa. Dan apabila kita mula melakukannya sedemikian, bukan saja 1/3 akan menyaksikan, mengalami hadirat Tuhan. Tetapi saya percaya 2/3 yang lain juga akan menikmati hadirat Tuhan yang nyata. Amin. Amin. Kita kata sekali lagi. Di pintu gerbang, kita menetapkan sikap dengan betul. Di mezbah korban bakaran, kita membawa persembahan yang boleh diterima. Di bejana pembasuhan, kita merendahkan diri dalam pertaubatan. Di tempat kudus, kita menerima kecukupan berkat kita melalui firman dan rohnya. Dan akhirnya di tempat maha kudus, kita menerima keselamatan melalui rahmat anugerah. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan lagu ini. Mari kita menyembah Tuhan.